Hai, calon sarjana di sini dan kita ada video baru buat kalian. Beberapa aktor kayak Keanu Reeves emang punya peran yang ikonik. Contohnya itu pas dia jadi Neo di The Matrix. Tapi lu pada pasti nggak tahu nih kalau peran-peran ikonik itu sebenarnya hampir diperanin sama artis lain loh. Hayo, bingung kan siapa yang hampir jadi pemerannya? Nah, daripada penasaran, kami persembahkan beberapa peran film terkenal yang hampir banget diperanin sama aktor yang berbeda. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Sandra Bullock sebagai Neo. Pada kagetnya tuh pas tahu kalau Keanu Reeves tuh sebenarnya bukan pilihan utama buat mainin karakter Neo di film The Matrix. Jujur-jujuran aja nih, gue sih shock banget ya. Apalagi kalau udah ngeliat aktingnya si Keanu dalam film itu. Gak kebayang deh ada orang lain di otak gue. Tapi bukan cuma itu doang loh yang bakal bikin lo pada kaget. Tadinya tuh sang sutradara udah mau bikin karakter Neo jadi cewek. Gara-gara Sandra Bullock nolak, akhirnya dikasih ke Keanu deh. Waduh, untung aja si Mbak Sandra nolak ya. Soalnya menurut gue sih aktingnya si Keanu tuh emang sebagus itu guys. Mendingan nonton lagi aja deh yuk. Russell Crowe. Lu pasti pada tahu kan, kalau tokoh Wolverine di film X-Men udah 17 tahun diperanin sama Hugh Jackman. Selama itu, Hugh udah bikin ketenaran yang ngelambung di jagat Hollywood. Tapi tahu nggak sih guys, ternyata sebelum si Hugh Jackman, peran Wolverine udah ditawarkan kepada aktor film Gladiator si Russell Crowe. Nah, tapi ditolak tuh sama si Russell. Gara-gara dia nggak mau mainin peran yang itu doang. Padahal nih kalau dari penghasilan sih, tokoh Wolverine tuh dapat duit lebih banyak. Secara kontrak filmnya kan nggak cuma satu doang ya. Lagian kalau gue lihat-lihat, Russell tuh bukan aktor yang bisa jaga badan juga deh ya. Kan nggak lucu kalau Wolverine-nya tuh makin tua malah makin gendut kayak Russell Crowe. Tom Hiddleston sebagai Thor. Sebelum mulai, aku pengen nanya dulu nih. Pada tahu Tom Hiddleston kan? Iya, dia yang meranin Loki di film Marvel. Dan juga mantannya si Taylor Swift. Aduh, kok malah jadi ngegosip? Gue aja sini deh yang ngejelasin. Jadi buat para pecinta Marvel mah, mungkin udah pada tahu ya kalau Tom Hiddleston tuh awalnya casting buat peran Thor. Lah, kebayang gak tuh kalau Tom jadi Thor? Cuma gara-gara kurang cocok, sang sutradara tuh akhirnya malah mutusin buat nge-casting Tom jadi Loki. Ya, lihat aja tuh, saking cocoknya Tom meranin Loki, karakter yang harusnya antagonis, malah jadi punya banyak fans dong. We are not doing Get Help. Get help! Please! My brother's dying! Get help! Help him! Oh, classic. Still hate it? It's humiliating. No, not for me, it's not. Robin Williams. Gak berasa ya, udah 5 tahun sejak Robin Williams meninggal. Walaupun lebih sering main film komedi, range acting dia tuh gak cuma lucu-lucuan doang. Makanya tuh, dia hampir aja jadi Jack Torrance di film The Shining. Itu loh, film horor yang ada adegan kapaknya. Pasti gak kebayang kan lu pada kalau si Robin Williams jadi orang gila kayak di The Shining. Ya emang sih, dulunya dia lebih terkenal jadi aktor komedi. Fosse, you do Martha Graham, or Twyla. Tapi dilihat dari film lainnya, gue bisa bayangin kok kalau Robin Williams jadi psikopat gila. Ya, lihat aja tuh pas film Insomnia. Acting dia creepy banget deh pokoknya. And then I'm really scared. I'm like, I'm scared shitless. More scared than I've ever been before. And you know, I'm Jake Gyllenhaal. Kasus yang sama kejadian juga nih guys sama film Spider-Man tahun 2002 dulu. Pas mau produksi film Spider-Man kedua tahun 2004, sempat ada cekcok antara si Tobey Maguire sama pihak studionya sampai mau ganti aktor Spidey jadi Jake Gyllenhaal. Rumor yang beredar sih bilang kalau Tobey itu ngerasa deal-dealannya kurang pas. Sementara dia harus ngelakuin adegan stunt untuk 2 film Spider-Man sampai punggungnya tuh encok. My back! Nah, gara-gara itulah Sony ngerekrut Jake Gyllenhaal buat gantiin Tobey dengan alasan khawatir sama keadaan dia. Untungnya sih ada mantan ayah mertua Tobey yang dulu sempat ngejabat sebagai presiden Universal Pictures buat ngelurusin masalah ini ke pihak Sony. Jadinya, kalian tetap bisa ngeliat si Tobey pakai kostum Spidey sampai film Spider-Man 3 deh. Ya, menurut gue sih bakal menarik juga kalau Jake jadi Spider-Man jadul daripada Mysterio. Fire all the drones now!
John Travolta sebagai Forrest Gump. Life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Tom Hanks. Gak pernah bosen gue nonton film Forrest Gump. Gak kebayang sih kalau beneran si Forrest Gump dimainin sama bukan Tom Hanks. Setuju banget. Yang gue tahu sih sebelum si Tom Hanks kepilih, John Travolta jadi kandidat terkuat buat meranin si Forrest Gump. Cuma karena dianya lebih milih main di film Quentin Tarantino, dia nolak deh main jadi Forrest Gump. Ya denger-denger sih dia nyesel banget tuh nolak film Forrest Gump. Harusnya sih gitu ya. Gara-gara film ini Tom Hanks menang Oscar kan tuh sebagai aktor terbaik. Tapi nggak apa-apa lah, film Pulp Fiction juga jadi film favorit aku kok. Kalau bukan Travolta, nggak kebayang deh siapa yang bisa narik kayak gitu. Mungkin kalau si Travolta jadi Forrest Gump, dia bakal narik keliling dunia kali ya. James Sparrow. Yoho, siapa sih yang kenal sama Captain Jack Sparrow? Ngomongin tuh karakter, udah pasti ingetnya sama aktor Johnny Depp lah ya. Tapi kebayang gak nih kalau karakter Jack Sparrow itu diperanin sama aktor pelawak kayak Jim Carrey? Serius guys, si Jim Carrey itu pernah ditawarin jadi Jack Sparrow di film pertamanya Pirates of the Caribbean. Tapi karena tabrakan sama jadwal syuting Bruce Almighty, ditolak deh akhirnya sama si Jim Carrey. Ya ujung-ujungnya sih Jim dan juga Johnny sama-sama jadi aktor sukses di Hollywood. Walaupun kayak gitu, tetap aja kalau Jim jadi Jack Sparrow tuh pasti bakal lebih wow lagi. Tahu sendiri kan aksi kocaknya Jim Carrey gimana? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.